online ya, serba online itu Pak, sampai pada judi online sampai mewabah. Kadang-kadang orang yang katanya pintar sampai anggota dewan pun juga ternyata ngikut. Nah ini yang harus kita waspadai, jangan sampai kita terjebak. Orang yang judi itu katanya kalaupun dia menang itu karena 3 hal Pak. Pas kebetulan dia menang, jadi membuat perasaan ternyata kalah. Kalaupun kemudian menang lagi, dikasih sama bandarnya. Nah ini orang yang pernah punya pengalaman 10 tahun di judi. Ini yang mengatakan, kalaupun menang lagi, dia pasti dikasih sama bandarnya. Nah yang ketiga, dia bisa menang kalau jadi bandarnya katanya. Maka dia berani jamin. Siapa orang yang punya kebiasaan judi yang ia sukses, yang kemudian ia bisa bertahan? Nggak ada. Nah ini survei real, fakta berbicara demikian, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bagian dari lepasnya iman yang ada di dalam diri kita. Maka sungguh sangat berbahaya. Maka perlunya kita sering majelisan seperti ini ya, karena supaya iman kita terus terasah, terus semakin meningkat, semakin menguat. Jemaah sungguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya iman dalam diri seorang. Yakhruju minan nar man fi qalbihi minal iman. Akan ditukar iman itu. Walau mithqala dzarrah. Ketika ada dalam diri seorang itu, iman diibaratkan seperti seringan debu, seperti debu yang ada di tanah. Sehingga kemudian mazhab Arba'ah mengatakan ketika nanti fi yaumil mizan, fi yaumil hisab, amalan hasanah itu tidak mampu memenangi amalan maksiat dosa ketika masa hidup di dunia, maka ia akan disiksa dulu oleh Allah di neraka sampai kemudian ia terbebaskan gitu, dan ia akan diberikan kesempatan karena ia pun juga pernah beriman. Siapa mereka? Minal fasiqin, orang yang fasik. Siapa mereka? Minal munafiqin gitu. Siapa mereka? Minal musyrikin, orang-orang yang musyrik. Jadi akan diberikan kesempatan ini karena ada iman dalam dirinya. Oleh karenanya betapa pentingnya iman itu yang sudah dititipkan oleh Allah bahkan sejak kita lahir. Mari kita jaga, kita pertahankan iman kita sampai akhir hayat kita. Terus digoda Pak. Selama kita terus menyatakan diri, mengatakan diri sebagai orang yang beriman, pasti akan terus digoda, akan terus digoda oleh sekeliling kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus semakin menguat. Kalau kita sadari sebenarnya umat Nabi Muhammad itu didesain, diciptakan menjadi umat yang paling lebih keren dibandingkan dengan umat-umat terdahulu Pak, dalam sisi apapun. Nah, kembali bahwa lepasnya, hilangnya iman kita ini akan mampu atau bisa menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam usai salat subuh begini mengingatkan pada jamaah atau kepada sahabat-sahabatnya. Beliau selalu memiliki pembiasaan Rasulullah. Kira-kira kalau kita ilustrasikan atau kita tarik di zaman kekinian, ya kira-kira setelah subuh itu ada kajian seperti ini. Rasulullah itu menghadap kepada sahabat-sahabatnya bertanya, wahai sahabat-sahabat, adakah kalian melihat salah satu sahabat kita yang setiap usai sholat subuh, kalau dulu saya pernah sampaikan ada sahabat selalu ada kisah-kisah subuh. Nah ini ada sahabat yang lainnya yang ditanyakan, ia selalu mendahului. Kalaupun dia ada di barisan terdepan, dia lompat, bahkan sampai ia nyasar melewati saf-saf barisan-barisan yang belakang. Begitu seterusnya.
Dia tidak hanya rajin di sholat subuh, tapi juga sholat-sholat maktubah, sholat-sholat yang lainnya. Sehingga Rasulullah tahu persis. Rasulullah itu hafal di mana sahabatnya duduk di saf pertama, saf kedua, Rasulullah hafal semuanya. Dan istiqomah juga sahabat-sahabat ini. Nah, salah satu yang ditanyakan Rasulullah itu adalah sahabat yang namanya Sa'labah. Di manakah dia? Maka ada yang menjawab, kami semuanya tidak mengetahui ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memanggil, karena Sa'labah ini terus-menerus demikian bisa mengganggu yang lainnya. Nah, dia tidak ikut zikir, dia tidak ikut wirid, dia tidak ikut doa, bahkan dia tidak ikut kajian. Sa'labah dipanggilnya. Sa'labah, kemari, ta'al. Baik ya Rasulullah, kenapa engkau setiap usai sholat berjamaah langsung kemudian lompat berdiri dan bergerak cepat pulang? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak cepat pulang? Karena istriku di rumah sedang menunggu. Baju yang saya pakai ini satu-satunya bergantian dengan istriku. Jadi kalau aku berangkat ke masjid, itu istriku telanjang di sana ya Rasulullah. Kaget ya Rasulullah. Rasulullah kaget mendengar ini. Betapa mirisnya kondisi sahabat-sahabat Rasulullah. Ada saja kisah-kisah yang memprihatinkan. Rasulullah terdiam. Nah, karena Rasulullah terdiam, biasanya kalau Rasulullah terdiam itu menunggu wahyu datang dari Jibril. Nah, si Sa'labah kemudian menyapa Rasul, wahai Rasul, untuk itu ya Rasul, biar saya bisa seperti teman-teman jamaah yang lainnya, doakan saya ini agar seperti mereka, setidaknya saya itu bisa membeli baju sebagai ganti, supaya istriku di rumah pun juga tidak telanjang setiap hari. Saya bergantian selama ini ya Rasul. Nanti kalau aku doakan, maka kamu akan keluar dari keistimewaan di mata Allah. Gitu dijawab Rasulullah. Rasulullah itu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya itu real seperti informasi langit. Jadi Allah itu tersenyum, Allah itu senang terhadap perilakumu seperti ini, terhadap amaliahmu seperti ini, Sa'labah. Tapi ya Rasulullah, saya sepertinya yang paling memerhatinkan di sini. Mohon didoakan agar sedikit saja saya punya rezeki lebih supaya bisa beli baju. Itu saja Rasulullah. Nanti kalau aku doakan kamu bisa beli baju, nanti bisa beli yang lainnya. Tidak ya Rasulullah, janji. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah seperti apa yang dimintakan oleh Sa'labah. Dan kemudian setelah berdoa tersebut, ya kalau yang mendoakan seorang nabi kekasih Allah pasti terijabah. Nabi kemudian, coba di antara kalian bisa enggak ada yang bantu memberikan modal kepada Sa'labah? Ada yang menunjukkan diri, saya ya Rasulullah, saya akan berikan satu kambing betina punya saya untuk Sa'labah. Ada riwayat lain mengatakan sepasang domba atau kambing jantan betina. Nah itu dia. Itu Sa'labah, silahkan ambil pemberian dari salah satu sahabat kita sebagai modal, dan jangan lupa ke masjidnya, jangan ditinggal. Baik ya Rasulullah. Hari demi hari, waktu demi waktu, Sa'labah masih tetap rajin ke masjid untuk berjamaah. Namun akhirnya lama kelamaan dia kabarkan Sa'labah ini sudah mulai kendor ke masjidnya. Kalau yang kemarin dia tidak menjadi makmum masbuk, hanya setelah sholat ia langsung lompat pergi pulang, kali ini dia datangnya sering masbuk. Ketika ditanya selalu sibuk, masih sibuk dengan domba-dombanya. Terakhir kabarnya domba atau kambingnya itu sudah memenuhi desanya, kampungnya, di perbukitan, di jurang-jurang. Ini sama persis kayak ceritanya Korun di zaman Nabi Musa. Maka kemudian suatu hari Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya untuk menyampaikan informasi sebagaimana perintah Allah saat itu, supaya umat Nabi Muhammad mengeluarkan zakatnya. Begitu. Akhirnya utusan dari Nabi menyampaikanlah kepada Sa'labah. Apa yang terjadi? Tak ada jawaban, ditolak
dia alasan bahwa selama ini kekayaannya, peternakannya itu karena usahanya, karena jerih payah perjuangannya. Maka kemudian disampaikan kepada Rasulullah, tidak mendapatkan zakat dari Sa'labah ya Rasul. Mengutus sahabat yang lainnya, sampai ketiga kali Sa'labah menolak. Maka kemudian turunlah ayat, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Ayat ini memerintahkan untuk atau kepada umat Muhammad agar mengeluarkan zakatnya. Bapak Ibu jam subuh. Nah ini dia. Kalau zakat selama ini yang kita kenal zakat fitrah di bulan Ramadan saja itu beda. Karena saat itu memang umat Muhammad diperintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Maka yang ditugaskan, yang diperintahkan zakatnya adalah berupa makanan pokok yang ada di daerah itu. Di Indonesia beras 2,5 kg. Nah sesungguhnya ketika berbicara zakat, di rukun Islamnya itu kan tidak ada zakat fitrah. Rukun Islam, syahadat, bunyinya kan bukan zakat fitrah. Syahadat, puasa, gitu, sholat, zakat. Namun yang dipahami oleh kita, beberapa kelompok kadang-kadang yang dipahami hanya zakat fitrah saja, padahal ada zakat profesi dan seterusnya. Inilah mungkin yang menjadikan sebab iman kita itu menjadi iman yang lemah, yang tadi itu gampang stres karena tidak diikat dengan zakat tadi itu, tidak dibersihkan, tidak disucikan. Nah salah satunya kisah Sa'labah ini yang nyata di zaman Rasulullah, sampai 3 kali tidak dikeluarkan zakatnya. Maka muncullah ayat ini, surah At-Taubah ayat 75 gitu, yang memerintahkan supaya mengeluarkan zakatnya. Maka akhirnya Nabi setelah menyampaikan ayat itu tadi, semuanya menjadi tercengang. Ingat betul bahwa ada salah satu di antara mereka sahabat Sa'labah yang menolak. Akhirnya salah satu ada yang mengatakan itu sepupu saudara Sa'labah, guru-guru yang menemui Sa'labah. Wahai Sa'labah, gawat, ada berita buruk. Apa? Baru saja Nabi sampaikan, engkau tidak hadir dalam kajian, engkau tidak hadir dalam sholat berjamaah, kau nggak mendengar. Nah pas pada saat nggak hadir Pak, ayat ini turun. Kalau Bapak Ibu melihat tafsir asbabun nuzul ayat ini ya demikian. Karena kisah Sa'labah di ayat 75 ini. Maka diperdengarkan dan disampaikan ayat ini kepada Sa'labah. Sa'labah menjadi gemetar, takut. Nah ini karena memang dasarnya orang beriman Pak. Orang beriman itu kalau sudah mentok kemudian tersentuh ya dengan dalil, dengan ayat-ayat Allah, ya itu akan menjadi gemetar dan takut nih rupanya Sa'labah. Buru-buru kemudian berinisiatif, iya, saya akan keluarkan sekarang 1 kambing, 1 ekor, berikan kepada Rasulullah, sampaikan salam saya. Akhirnya sepupunya kembali menghadap Rasulullah dan Rasulullah kembali dapat wahyu dari Allah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Akan tetapi ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling seraya menjadi seorang yang nentang, menolak kebenaran. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah sambungkan kepada sahabatnya bahwa Allah menolak terhadap atau kepada zakatnya orang-orang yang seperti Sa'labah. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah. Sekarang Sa'labah memerintahkan saya untuk menghadap Rasulullah, ini zakatnya. Tidak, Allah menolak, saya pun juga menolak. Dan Sa'labah mendengar itu betapa sedihnya dia. Sampai kemudian Rasulullah di tahun berikutnya diwafatkan oleh Allah. Jadi masih belum menerima zakatnya Sa'labah, Bapak Ibu. Nah, Sa'labah masih mengejar di era kepemimpinannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu beliau juga ingin sekali menyampaikan zakatnya, zakat peternakan, profesinya kalau sekarang.
Maka Abu Bakar pun juga menjawab, kalau Rasulullah saja menolak, bagaimana dengan saya? Saya pun jelas menolak zakatmu. Sampai kemudian di era kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, orang-orang yang seperti ini dipanjangkan umurnya, Pak. Akhirnya menjadi tertolak semua di era Abu Bakar, kepemimpinan Umar, kepemimpinan Utsman, sampai ia meninggal dunia dalam kondisi ia tertolak zakatnya. Nah, jangan sampai kita seperti salah paham. Mohon maaf, kadang-kadang mungkin kita lupa. Itu kadang-kadang Pak, untuk mengeluarkan zakat itu kan diatur oleh kaidah fikih yang mencapai nisab, ya. Diatur sedemikian tersebut, kadang-kadang kita pun juga masih melupakan kok, gitu loh. Nah, banyak di kalangan kita yang menyeriusi fokus terhadap kajian-kajian atau keilmuan mengenai tentang zakat. Walaupun sering sudah kita diingatkan dengan bangunan yang ada tulisan lazismu basnas gitu. Nah, itu kadang-kadang kita mengabaikannya. Hati-hati, karena zakat itu adalah bagian dari kewajiban rukun keislaman kita. Maka mudah-mudahan kita sudah terproteksi dengan membersihkan, mensucikan semua yang melekat dalam diri kita adalah amanah titipan Allah. Profesi kita, harta-harta kita, ya, semuanya itu sudah kita sucikan. Maka niat jangan sampai salah. Kalau yang zakat ini tidak memerlukan ruang waktu tempat. Kalau zakat fitrah itu jelas disebutkan di sana waktunya selama Ramadan. Kalau zakat profesi, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat perniagaan itu tidak mengenal, Pak. Maka membutuhkan kesadaran, lagi-lagi kembalinya kepada keimanan kita. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita ini sudah diproteksi oleh zakat-zakat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan kita. Maka Rasulullah kembali menyampaikan, tahu tidak kalian semuanya, siapa makhluk yang ada di dunia ini yang memiliki keimanan spesial istimewa? Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan setiap waktu selalu senyum kagum nih kepada orang yang punya iman. Tidak ada satupun yang bisa menjawab, tetapi ada yang mencoba memberanikan, wahai Rasulullah, bukankah iman itu dimiliki oleh malaikat? Bukankah malaikat Allah itu diciptakan oleh Allah? Mereka tidak diciptakan, didesain, disetting oleh Allah untuk terus taat, tak pernah durhaka kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah bukan malaikat yang iman tersebut, kemudian yang Allah mungkin imannya para nabi juga bukan. Sehingga kemudian Rasulullah kembali mengatakan, siapa? Kemudian Rasulullah mohon izin, mohon maaf, bisa jadi mungkin itu iman yang dimiliki oleh kita semua yang hadir di sini. Rasulullah, bukan kalian dan iman itu tidak terjadi pada zaman kita. Semuanya. Engkau adalah Nabi yang dipilih oleh Allah, engkau Rasul Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi ternyata menjawab, mereka semuanya adalah orang-orang yang hidup yang eranya setelah kematianku. Mereka semuanya umatku yang tidak pernah bertemu dengan Allah, di malaikat, bertemu dengan Nabi-Nya, dan pernah menemui mukjizat seperti umat terdahulu. Ketika mereka minta tauhid, menyembah Allah, mereka minta bukti, dan Allah berikan bukti itu lewat mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh para nabinya. Nah, ini umat tidak pernah menyaksikan visual secara langsung. Ibrahim, kaumnya Ibrahim dan bulan
itu tidak boleh. Ada peristiwa dibakar kaumnya, tapi tidak terbakar. Nabi Musa membelah lautan juga di bulan Muharram, bulan yang sekarang ini. Kemudian juga Nabi Isa dinaikkan Allah, selamatkan Allah dari kejahatan kaumnya, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Ini umat, kata Nabi, tidak pernah mendapati, tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan seperti kaum Bani Israel yang selalu mereka dari era ke era paling memiliki banyak nabi, dan mereka menyaksikan langsung dengan mata mereka betapa nabi-nabi mereka ini memiliki sejarah riwayat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dikatakan oleh kaum Israel itu sihir loh ini, Pak. Orang-orang Israel begitu setelah diberikan mukjizat, diberikan dalil bahwa itu yang memberikan yang ada di hadapannya adalah seorang nabi dan seorang rasul, Israel kemudian mengatakan itu sihir. Memang zaman dulu sejak zamannya nabi-nabi terdahulu sihir-sihir itu sudah ada, Pak. Nah itu dia. Makanya sampai dinas dalam Al-Quran karena banyak pertanyaan, banyak Israel itu sekali ditunjukkan pernah juga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Nah, Nabi tersenyum kembali lagi menyampaikan, mereka adalah umat yang aku tinggal tapi mereka nggak pernah ketemu semuanya. Dan tapi mereka hanya mempercayai, meyakini Al-Quran. Nah ini kadang-kadang ada yang menyampaikan, Pak, kalau mukjizat para nabi terdahulu hebat luar biasa, maka semua saling mengklaim. Nabi Musa, Nabi Ibrahim diklaim oleh kaum-kaumnya. Bahkan Nabi Ibrahim, orang-orang Yahudi Nasrani itu masih mengklaim, Pak. Nabi Isa diklaim oleh agama-agama lain. Ketika Nabi Muhammad sampai ini ya, masih memfitnah Nabi Muhammad, Nabi yang padahal Nabi kalau telusuri lebih Al-Quran itu sepanjang masa nggak dicabut oleh Allah. Kalau mukjizat dahulu sudah dicabut oleh Allah, nggak pernah muncul lagi. Nggak ada orang yang sekarang bisa menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa. Nggak ada orang yang mempan dibakar sampai kemudian tumpukan menjadi di dalamnya ternyata utuh wujud seperti Nabi Ibrahim. Nggak ada yang bisa membelah lautan seperti Nabi Musa. Sudah dicabut oleh Allah. Dan Al-Quran ternyata mukjizat yang luar biasa mengalahkan segalanya. Karena itu adalah panduan hidup keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah. Gitu Bapak. Maka kita bersyukur ini dia. Jadi adalah orang-orang yang itu orang-orang yang insya Allah adalah orang-orang yang memiliki aktivitas-aktivitas yang mengarah, yang muaranya memberi kepada kemanfaatan. Khairukum khairnas anfa'uhum linnas, memberi kemanfaatan. Aktivitas apapun yang kita kerjakan, apalagi aktivitas ibadah yang muaranya adalah disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka ini akan menghantarkan kita di kehidupan akhir dari kehidupan surga Allah Subhanahu wa taala. Apapun, Pak. Kalau yang ingin kemudian berikhtiar lewat maisah, berdagang, berniaga, silakan sesukses-suksesnya. Tapi ingat, yang disenangi Allah apa? Dia bisa bantu keluarganya yang lemah, kanan kiri tetangganya yang enggak kelaparan, dia bisa bantu bangun masjidnya, dia bisa bantu mengentaskan kemiskinan, fakir miskin duafa, rajin sedekahnya. Yang kemudian menjadi pejabat, silakan pejabat yang amanah, yang betul-betul memihak. Gitu kan, kalau memutuskan kebijakan, memihak kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, kepada yang dipimpinnya. Yang memiliki kekayaan-kekayaan yang lainnya silahkan. Sampai kemudian kalaupun aktivitas itu hanya aktivitas-aktivitas yang ingin diridhoi oleh Allah, seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu nggak punya harta, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan Pak masuk surga, tapi karena suaranya yang istiqomah memanggil orang untuk sholat lewat azannya. Itu dia. Jadi banyak hal yang lewat tenaganya, lewat pikirannya. Itu nasihat-nasihat orang tua sampai bisa membentuk anaknya sekarang tidak salah pergaulan. Itu kan berarti keilmuan nasihat kita, Pak.
Itu yang akan mengantarkan, mempertemukan kita dengan anak-anak kita di surga. Seorang guru, seorang ustaz yang bisanya yang menyampaikan kebenaran, yang kemudian salah satu dari yang mendengar itu kemudian mengimplementasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menyebabkan berkumpul bertemu di akhirat. Maka Imam Syafi'i katakan, kalau nanti Imam Syafi'i ini waktu hidupnya itu dihabiskan dengan pengajaran-pengajaran, Pak. Nulis karya-karyanya, dengan karya-karyanya. Bahkan sampaikan beliau, kalau aku nanti di surga tidak engkau lihat sahabat-sahabatku semuanya, maka carilah aku, sebut namaku, sampai begitu. Karena bisa jadi salah satu ilmu yang aku berikan, yang aku ajarkan menjadi kemanfaatan buatku, dan saat itulah yang bisa menolong atau mensyafaatiku. Jadi perkumpulan seperti inilah, perkumpulan karena Allah, yang bisa menjadikan asbab syafaat untuk kita di kehidupan akhirat. Maka hadis Nabi, hadis qudsi, nanti akan ada di hari kiamat itu salah satu sahabat atau seseorang umat Muhammad yang kemudian itu yang lainnya terlihat gembira karena digiring disuruh masuk pintu surga, yang masih sedih telah-telah. Allah kemudian memanggilnya dengan hati, ada suara tanpa lupa, wahai hambaku, aku tahu yang kamu pikirkan. Kamu sedang memikirkan mencari orang yang kamu kenal ketika dalam membersamaimu, ketika dalam kebersamaan berada di Masjid Al-Furqan, kajian-kajian subuh, salat subuh. Sekarang cari dia sedang berada di tepi jurang neraka. Nah, itu dia. Jadi syafaat itu akan bisa nanti kita temukan, bukan dari syafaat amalan-amalan kita karena tertolak. Ternyata karena hubungan-hubungan baik kita yang karena Allah. Itu dia yang menyebabkan tak punya keluarga, tak punya anak yang mendoakan, membantu kita, menolong supaya kita tidak masuk neraka. Ternyata adalah sahabat sendiri, sahabat dalam kebersamaan. Ini yang disebut dengan hubban lil iman, sahabat yang ada kecintaan, ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh, berjamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas apapun, kalau itu konsepnya, idealnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 201, "Waminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Jadi orang yang menginginkan kehidupan akhirat, Bapak Ibu, itu bukan berarti kemudian meninggalkan urusan dunia, tidak. Kenapa? Karena kita saat ini hidup di dunia. Maka kita harus ramah, kita harus bisa menguasai dunia. Pekerjaan-pekerjaan kita seperti tadi, pekerjaan-pekerjaan yang karena Allah, yang disenangi Allah, pekerjaan-pekerjaan apapun. Jadi kehidupan dunia kita kreasikan bagaimana supaya value-nya, nilainya justru kita akan mendapatkan akhirat. Dengan kita punya banyak uang, banyak sedekah, banyak infak, banyak membantu, begitu. Jadi birai zuhud yang terbaik saat ini di zaman ini yaitu zuhud seperti itu. Tidak meninggalkan urusan-urusan dunia, urusan-urusan sosial, tapi kita pun juga imbang urusan akhiratnya, gitu Bapak Ibu. Jadi itulah salah satu amaliyah yang menjadikan asbab bertemunya kita dengan Rasulullah di surga Allah, sehingga kemudian ada yang mengusulkan pertanyaan, wahai Rasulullah, saya kan hidup bertetangga dengan non-Islam, tapi mereka kelakuannya baik sekali, amaliyahnya, perilakunya baik sekali, bahkan kadang-kadang mengalahkan, mengungguli kebaikan-kebaikan teman-teman yang Islam. Nah, ini pertanyaan yang sesungguhnya sudah terjawab di zaman Rasulullah. Muncul lagi, Pak. Dari sini kemudian banyak orang yang tadi lagi-lagi imannya sedang turun, imannya sedang tidak baik-baik saja, dia tiba-tiba merasa frustasi, meninggalkan Islam, lebih memilih login kepada agama yang lain. Banyak, Pak. Padahal di sisi lain banyak orang-orang yang non-Islam login menjadi mualaf, tertarik karena suatu kebenaran. Mereka nggak bisa tinggalkan kepura-puraan, kebohongan katanya. Saya memilih Islam.
Yang dari Islam malah. Nah ini berarti kalau ada orang Islam yang kemudian malah rojin ke agama yang lain, nggak kuat itu Pak, jelas lemah imannya. Jadi ada beberapa yang punya alasan nggak logis Islam. Kenapa? Kok katanya yang masuk Islam itu, yang masuk surga itu hanya orang-orang Islam, hanya orang yang beriman kepada Allah. Jelas. Pertanyaan ini pernah dimunculkan sampai oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad, bertanya, wahai Rasul, apakah kira-kira orang-orang yang baik yang belum beriman di kehidupan dunia ini juga bisa diberikan kesempatan masuk surga? Nabi Muhammad menjawab, "Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Sampaikan kabar gembira itu, kata Allah, kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang berbuat baik tadi itu. Ini jawabannya. Jadi iman itu adalah kuncinya, passwordnya. Nggak bisa Pak, walaupun berbuat baik sebaik apapun itu hanya berlaku di dunia. Nggak bisa sambung, nggak bisa sampai, nggak bisa usul, nggak bisa berwasilah sampai kepada kehidupan akhirat. Jadi iman. Makanya masih heran kadang-kadang, waduh, gara-gara hanya urusan materi, berpindah Pak menjadi pemeluk agama lain, Islam ditinggalkan. Nah itu ya. Ini banyak Pak kasus-kasus seperti ini. Maka mari kita kuatkan generasi kita, anak-anak kita, supaya mereka tidak hilang Pak. Kita tidak tahu nih 50 tahun ke depan apakah anak-anak kita, generasi kita, keturunan kita, zuriat kita ini masih iman, masih Islam, nggak tahu Pak. Jangan sampai kemudian ketika kita berada di alam barzah, kita diperlihatkan kehidupan, lah anak-anak kita sudah musyrik, sudah kafir bahkan. Nah ayo, ini adalah tugas kita sebagai keluarga, sebagai orang tua. Jadi konsep wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jangan sampai anak-anak keluarga kita menjadi fitnah. Jangan sampai, maka kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang dekat dengan kita, sampai kemudian kedekatan mereka ini sampai kita bawa bertemu di kehidupan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ya, ada yang hari ini mengatakan bahwa ini adalah bulan Muharram, ada yang masih bulan Dzulhijjah terakhir. Ya. Dan ternyata memang suasana tahun baru di tahun baru milik kita itu biasa saja. Enggak ada euforia, enggak ada peringatan-peringatan. Memang berbeda. Nah ini. Maka saat ini kita berada di tahun baru 1 Muharram bulan Hijriah 1446. Dunia ini sudah miliaran tahun usianya. Kalau itu terhitung 1446 sejak kehidupan Rasulullah. Sebelum Rasulullah itu kan sudah ada dunia ini dan sudah tua Pak. Ingat, makhluk yang ada di dunia ini semakin tua semakin melemah, semakin datang banyak penyakitnya. Maka jangan sampai kemudian kita tidak bisa memahami ini. Penyakit-penyakit dunia kita apa? Ya bencana, gempa, sekali batu mengeluarkan lava, tsunami dan seterusnya Pak. Maka mudah-mudahan Allah lindungi orang-orang yang beriman, bertakwa dimanapun berada. Mudah-mudahan kematian kita mampu kita persembahkan, mati dalam keadaan bihusnul khatimati ala dinil Islam. Demikian Bapak Ibu sahabat subuh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan secuil sedikit ada manfaat buat kita semuanya. Saya tutup, saya akhiri, dan mari kita buka sesi diskusinya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang salat subuh yang dirahmati Allah, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, disilakan waktu sebelum kita tutup. Ada yang ditanyakan, silakan. Hari Minggu mungkin ada yang mau ke Fridi, olahraga, bersih-bersih rumah, mumpung ketemu sama anak istri ibu semuanya, monggo. Tapi kalau misalkan tidak ada aktivitas kegiatan di rumah yang masih mau berdiam di sini lewat diskusi, monggo Pak. Saya pun juga longgar, senggang. Ini jamaah Al-Furqan itu istiqomah Pak ya, saya senang itu.
Di beberapa tempat tuh kajian-kajian subuh itu kalau diambil gambar tuh kelihatan longgar gitu. Jadi berbencar jaraknya 1, 2, 3 biar kelihatan banyak. Ini Al-Furqan itu saya lihat, saya rasakan dari dulu alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan terus diistiqomahkan oleh Allah. Baiklah Bapak Ibu, barangkali karena ada pertanyaan atau yang disampaikan, mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.